Amma ba'du. Jadi nyambung dari Pak Agus tadi. Jadi sebetulnya ini ngomong masalah COVID dan lain-lain. Jadi sekarang di dunia penyembuhan, kedokteran sendiri pun sekarang lagi banyak diperbincangkan. Jadi cara pengobatan modern sekarang ini juga lagi dipertanyakan. Karena dari hasil penelitian ada kematian, itu ada penyebab kematian itu 3 besar. Itu pertama, nomor 3-nya kanker di Amerika nih risetnya ya. Nomor 2-nya sakit jantung. Nomor 1-nya orang meninggal karena diobati. Jadi itu hampir 800.000 per tahun. Orang meninggal karena diobati. Ini memang cara pengobatannya sendiri sekarang bermasalah. Seperti kayak orang sakit kanker gitu. Iya kan? Kan di kemo. Itu gimana sel kok dibunuh? Iya kan? Sel dibunuh itu kan kalau yang kankernya sendiri, ya, tapi kan kerambat kemana-mana. Akhirnya orang meninggal ya karena banyak meninggalnya daripada hidupnya, ya cuman bertahan saja. Sama tadi seperti orang sakit ginjal, cuci darah, sampai kapan? Ya kan? Terus orang sakit ginjal diobati. Nah, dia bersihin ginjalnya itu bermasalah, ya kan? Karena makanan normal kok malah dikasih obat, ini kan gimana cara bersih? Iya kan? Kan tambah berat cara bersihnya. Ya. Jadi sekarang sendiri juga bermasalah. Dan hampir tahun 2018 kalau nggak salah, itu ada salah satu profesor dari Amerika, namanya Bruce Lipton. Dia ya salah satu penemu teori pengobatan stem cell. Itu dia nulis buku namanya biological apa namanya, lupa saya. Cuman sudah ada terjemahnya, kebetulan saya beli. Itu dia mengatakan bahwa hasil risetnya dia keliru pengobatan itu. Ya, kita ini korban pabrik farmasi. Jadi dia sampai keluar ke 3 universitas di guru besar. Karena hasil risetnya dia itu bertolak belakang dengan teori-teori yang sekarang lagi berkembang. Apa yang dia omongkan kesimpulannya adalah pengobatan itu tidak usah diobati. Kita ini sudah dikasih peralatan, kita ini bisa mengobati diri sendiri. Nanti kesimpulannya yang menarik, gimana caranya mengobati diri sendiri. Ya ini harus diterangkan Pak Camal ini. Ya. Gimana caranya mengobati diri sendiri. Ini Profesor Dr. Bruce Lipton. Kemarin dia dipanggil PBB untuk mempresentasikan ini, PBB yang manggil. Jadi ya dia penemu pengobatan stem cell, tahu ya. Jadi stem cell itu kalau orang sakit, jadi orang itu punya sel induk, ya kan. Jadi kalau dia sakit kanker, sel induknya dikembangkan, dimasukkan lagi. Jadi sembuh, tidak usah diobati. Dia diobati dengan cara sendiri. Dia penemunya, salah satu penemunya. Kemudian, dan ini sekarang ngumpul para profesor-profesor, ya kan. Kalau sekarang di dunia, jadi sebetulnya gini, ya mudah-mudahan tidak terlalu melebar lah, ya kan. Jadi sebetulnya di dunia ini ilmu pengetahuan sekarang ini dikuasai, ya mau sampai tahun abad kedua, masuk ke abad 20-an lah, 19-an. Itu dinamakan oleh teori-teori Newtonian. Ya. Jadi semua ilmu pengetahuan itu dikembangkan berdasarkan teori-teori dari Isaac Newton, orang yang nomor 3 berpengaruh di dunia menurut siapa? Ya, yang nomor 1-nya Nabi Muhammad kan. Ya. Nomor 3-nya Isaac Newton. Isaac Newton ini dipengaruhi oleh salah satu filosof Yunani, lahir kira-kira 700 sebelum Masehi, yang mengatakan bahwa
ya, dunia itu alam semesta ini terbentuk dari sesuatu yang kecil yang namanya atom. Jadi yang paling kecil itu atom, kemudian atom ini hidup di dalam kekosongan, kan kira-kira seperti itu, iya kan? Terus dia bergeraknya tumbuhan. Ya. Nah, teori ini hasil pemikiran Demokritus ini, iya kan, yang dikembangkan oleh Newton, kemudian dia mengembangkan teknik-teknik penghitungan kalkulus dan jadilah ilmu gerak, ilmu segala macam, dikembangkan jadi teori dinamika segala macam yang sampai sekarang orang buat pesawat, buat segala macam. Ternyata teori ini sekarang dipertanyakan sama orang. Ya perkembangannya sudah sampai tahun 1925-an lah, ya kan. Ternyata dia ngomong gelombang itu partikel semua. Kalau semua alam semesta ini partikel, ini pemikirannya Demokritus dan Newton ini tidak cuman berpengaruh di dunia sains, juga di dunia sosiologi. Cara pemikiran ini, iya kan? Karena orientasinya material, materi, semuanya itu adalah materi, ya makanya secara sosiologis terbentuklah teori-teori material, kapitalisme, materialisme berkembang jadi kapitalisme dan komunisme yang semuanya itu basisnya material. Dan sekarang teori itu dipertanyakan. Dari sebetulnya sudah lama, ya kan? Dengan ditemukannya gejala-gejala bahwa alam semesta ini bukan dari materi, ya kan? Ditemukannya ya beberapa teori yang dipertanyakan sampai sekarang berkembang namanya di fisika itu teori-teori kuantum. Jadi belajar tentang gelombang, tentang gerak. Sehingga ya kan banyak sekarang para ilmuwan di barat itu bercerita tentang gelombang. Manusia itu bukan materi, manusia itu energi. Semua alam semesta ini diciptakan oleh energi. Iya kan? Dan itu sudah diteliti oleh beberapa ilmuwan dan menghabiskan uang banyak, 7 negara urunan bangun laboratorium nilainya 17 miliar dolar. Bisa dibayangin, ya. Dan hasilnya seperti itu, bahwa kita adalah gelombang, kita adalah energi. Jadi kalau sampean energinya mau dibuang, ya sampean mati kalau energinya dibuang. Gimana caranya energi kok dibuang? Tidak cuma jenengan yang punya energi, semua punya energi. Batu ada energinya, dan itu energi berbentuk gelombang. Kok sampean terasa saya enggak? Ya karena sampean dilatih. Karena dilatih, jadi terasa. Karena terasa, ya kan? Yang lainnya kan tidak dilatih. Karena dilatih, tidak menimbulkan gelombang. Dari mana gelombang itu? Gelombang itu dari sel. Dari mana sel itu? Sel itu tersusun dari atom-atom. Dan atom-atom itu bergerak. Muter. Membentuk gelombang-gelombang aliran listrik dan gelombang elektromagnetis. Gelombang listrik dan gelombang magnet namanya gelombang elektromagnetis. Satu sel tersusun kira-kira dari 100 juta atom. Tubuh kita terdiri dari 50 miliar sel. Mungkin bisa bayangkan. Dan tiap satu sel itu adalah individu yang bergerak, mempunyai tegangan 1,4 volt. Sampai bisa bayangkan kalau itu diaktifkan 1,4 kali 50 miliar volt, kira-kira 700 megawatt. Itu bisa, satu orang bisa ngidupin kota Surabaya itu kalau diaktifkan. Dari hasil riset-riset ini, ya kan, maka timbul sekarang kesimpulan-kesimpulan tadi itu. Jadi ternyata manusia ini sudah dilengkapi sudah dilengkapi peralatan yang sudah luar biasa, ya kan. Dan kalau dikembangkan, kalau dilatih, tidak hanya menyelesaikan masalah kesehatan, menyelesaikan seluruh masalah hidupnya. Asal dilatih, iya kan? Bagaimana cara ngelatihnya? Nah, Bruce Lipton dan teman-teman ini cara ngajarinya suruh berdoa. Berdoa dengan khusyuk. Kenapa baterainya habis? Baterainya habis. Jadi caranya itu berdoa dengan khusyuk. Ini yang teliti profesor penemu pengobatan stem cell. Ada satu lagi yang namanya Greg Britton.
Dia nulis buku juga namanya Matrik Ilahi, nanti tak jelaskan dulu, ini terlalu fisika ya. Jadi dia teliti ternyata gelombang yang di alam semesta ini ternyata nggak kosong. Iya kan? Dan nggak kosong. Kalau ini kosong kita nggak ada bentuk. Karena gelombang itu terbentuk dari adanya medan magnet yang ada di alam semesta itu. Karena ada medan yang besar ini, maka terciptalah materi-materi tadi itu, yang dari gelombang tadi. Dan itu bisa dibuktikan oleh dia. Dia nulis buku namanya Divine Metric, dan ini belum diterjemahkan, ya kan? Dan booming luar biasa di dunia dan jadi film, ya kan? Dan hasil riset jadi film. Termasuk ada buku lagi yang terkenal namanya The Power, yang cerita tentang gimana caranya kayak sulapan. Saya pengen mobil, punya mobil. Pengen kaya, jadi kaya. Dan sudah difilmkan itu, iya kan? Itu namanya hukum law of attraction, dan itu nyata, iya kan? Dan dipelajari orang. Cuman masalahnya gimana caranya, kan itu. Orang-orang semua ini ngajari caranya adalah berdoa, mengosongkan pikiran. Kalau pikiran Anda kosong, iya kan, Anda akan masuk suatu kondisi. Jadi otak kita ya satu kondisi state tertentu, sehingga terbentuk kesadaran baru. Dan sebetulnya ini yang diajari oleh Al-Quran. Dan sebetulnya ini yang dipraktekkan oleh zikir napas itu. Jadi kalau pada waktu zikir napas, Anda itu pertama kali dibentuk kesadarannya. Iya kan? Jadi bentuk kesadaran pertama adalah Anda sadar bahwa Anda itu tidak sendiri di alam semesta ini. Jadi yang membuat Anda itu cepat, karena seolah-olah itu kan, iya kan, masalah itu Anda sendiri yang menyelesaikan. Seolah-olah kalau Anda tidak kerja, tidak punya duit, itu kan masalahnya. Kan masalahnya kan di situ. Jadi persyaratannya, hukum-hukum logik di alam semesta itu yang membuat pikiran otak sadar Anda yang tidak dilatih dan dikelola dengan baik, sehingga Anda sendiri terjumus dengan logik-logik yang dibenarkan secara umum. Jadi kenapa kok kita sepakat bahwa ini jeruk? Dan kita sepakat bentuknya seperti ini. Ini bukan karena bentuknya jeruk, ini gelombang. Tapi semua orang sepakat ini jeruk karena disepakati oleh semua orang jeruk dan warnanya kuning, ada hijaunya, dan semua sepakat. Kesadaran itu yang membentuk bahwa ini jeruk. Kan gitu. Jadi sebetulnya Anda terikat sendiri oleh hukum-hukum yang dibuat secara umum. Tapi kalau kesadaran ini Anda luaskan, Anda tidak cuma lihat ini jeruk. Iya kan? Banyak. Jadi macam-macam manisan segala macam kan banyak. Dengan iya kan? Jadi manisan, jadi ganjelnya pintu, jadi apa? Iya kan? Dengan kreativitas. Dan warnanya tidak harus kuning. Tapi kesepakatan umumnya kan jeruk. Tapi kalau kesadarannya diperluas, bahwa Anda harus pakem seperti itu, iya kan? Anda bisa merubah segala macam. Sebetulnya itu. Bagaimana cara memperluas kesadaran itu? Ya sebetulnya harus Anda matikan otak sadar itu. Jadi kalau kita sadar, gelombang otak itu kira-kira antara 8 sampai 12 ketukannya. Jadi kalau aktif, ketukannya itu keras. Jadi frekuensinya itu tinggi. Itu kira-kira 8 antara 13 ke atas. 13 Hz. Jadi 13 ketukan tiap 1 detik. 1 detik itu muternya gini, 13 kali. Anda tidur melek, itu kondisi otak itu bergetarnya membentuk kesadaran umum ya, kesadaran umum. Tapi otak itu punya kesadaran, ya kan? Gelombang otak itu bisa diturunkan. Kalau Anda bisa menurunkan gelombang otak ini, Anda lebih rileks. Nah mungkin itu yang dinamakan oleh Quran itu khusyuk. Begitu Anda masuk ke kondisi rileks, ke tingkat alfa atau beta atau gamma,
sampai ke titik hampir nol. Ya, Anda masuk ke kesadaran yang namanya kesadaran ilahiyah. Yang lepas. Ya mungkin itu yang didikir napas namanya Anda nyelup tadi. Subhanallah. Nyelup ke diri Anda. Anda lebur, Anda bukan siapa-siapa. Saya bukan siapa-siapa. Saya bukan apa-apa. Cuma Allah, 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 Allah. Saya bukan Jamal, saya bukan Kamai. Ya, saya bukan siapa-siapa. Kalau otak masih tetap di gelombang beta yang tinggi tadi itu, Anda akan mengakses dunia sadar ini. Dan itu sebenarnya aktivitas hormon. Ya, nanti kalau saya jelaskan di sini malah jadi pelajaran kedokteran ya. Tapi itu aktivitas hormon. Begitu Anda melek, itu hormon serotonin katanya yang aktif. Hormon yang peka terhadap cahaya. Begitu hormon serotonin ini aktif, dia akan mengaktifkan korteks, wilayah otak sadar. Begitu wilayah otak sadar ini ya kan jalan, Anda akan sadar bahwa Anda hidup di dalam ruang 3 dimensi. Ada panjang, ada lebar, ada tinggi. Ya kan? Bentuknya 3 dimensi. Ya sudah dicetak memang sama otak Allah seperti itu. Ya kan? Dan jalan berdasarkan hukum-hukum yang Anda buat sebetulnya dan belum tentu benar kan itu masalahnya.